$1 juta, kata Dario Castel. Suaranya menembus angin musim gugur yang sejuk seperti pisau tajam. Itu yang akan saya berikan kepada siapapun di tempat menyedihkan ini yang bisa membuat binatang itu tenang di sisinya selama 5 menit saja. Kerumunan yang berkumpul di lelang ternak Hollow Creek tampak gelisah. Para petani, peternak, dan warga lokal yang penasaran tertarik oleh cerita tentang anjing gembala Jerman liar yang dikurung di tepi arena, melirik dari hewan yang menggeram ke arah pria berjas rapi yang membuat tawaran itu. Senyum Dario tak pernah mencapai matanya, tak perlu. Kekayaannya seperti rasa percaya dirinya tidak bergantung pada persetujuan siapapun. Anjing itu dikenal dengan nama Zeus, terus menggeram. Otot-ototnya menegang di balik bulu yang kotor dan penuh luka. Ia menekan pagar kawat seolah menantang siapapun untuk mendekat. Setiap gonggongannya memperlihatkan gigi-gigi tajam dan matanya menyala bukan karena ketakutan, melainkan seperti dikhianati. Castel tertawa pelan saat juru lelang ragu-ragu. "Ayo lanjutkan," katanya. Suaranya diperkuat oleh mikrofon. "Bawa juaramu. Mari kita lihat seberapa besar arti kesetiaan tanpa rantai atau pagar." Dua pekerja peternakan berpengalaman, pria-pria yang terbiasa menangani hewan 2 kali berat badan mereka, tampak ragu saat mereka membuka kandang dengan tongkat panjang dan sarung tangan tebal. Zeus menerjang ke depan, hanya dihentikan oleh tali tebal yang diikat pada tiang kokoh yang tertancap di kerikil. Debu berterbangan di sekitarnya, tapi tak ada yang berani mendekat. Bukan para koboi, bukan para penangan, bahkan bukan para pelatih yang tersebar di antara kursi penonton, berharap bisa membuat Castel terkesan agar mendapat pekerjaan. Di antara mereka semua hampir tak terlihat berdiri seorang gadis berusia 12 tahun dengan harmonika usang terselip di saku jaketnya. Sofia Moro tahu dirinya tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Neneknya Teresa hanya membawanya karena tak bisa meninggalkannya sendiri di rumah setelah sekolah. Meski begitu, sang nenek terus mengeluh tentang kebisingan, keramaian, dan tontonan yang terjadi. Tapi sejak pertama kali Sofia melihat gembala Jerman itu, dia tak bisa berpaling. Ada sesuatu dalam langkah liar dan gonggongan marah anjing itu yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Bukan takut, bukan juga marah. Sesuatu yang lebih dalam, seperti kehampaan yang masih terasa lama setelah kesedihan seharusnya sudah pergi. "Kau dengar itu, nak?" canda seseorang. $1 juta untuk duduk di sebelah monster itu. Kau bisa pensiun sebelum masuk SMP. Sofia tidak berkata apa-apa. Dia sudah berjalan ke depan, langkahnya pelan di atas tanah berdebu, bisikan di antara kerumunan makin nyaring. Teresa memanggil namanya, tapi dia tak menoleh. Castel mengangkat alis saat gadis itu mendekat. "Apa ini? Seorang gadis kecil ingin mencoba. Kukira setidaknya orang dewasa akan gagal lebih dulu." Sofia tidak menjawab. Dia tidak perlu. Dia merogoh saku dan mengeluarkan harmonikanya. Logamnya sudah tua, pinggirannya tumpul, dan inisial samar IM masih terlihat di sisinya. Inisial ibunya. Satu-satunya benda yang tersisa setelah kebakaran, kecelakaan, semua hal yang dulu menjadi hidupnya. Dia mengangkat harmonika ke bibirnya dan mulai memainkan nada, bukan lagu yang utuh, tapi rangkaian suara ringan dan rapuh, nyaris tak lebih keras dari hembusan angin, tidak sempurna, tidak perlu. Itu adalah sesuatu yang akrab, sesuatu yang aman. Zeus berhenti bergerak. Perubahannya halus tapi jelas. Anjing yang tadi mencoba menggigit apapun yang mendekat kini membeku. Telinganya tegak, matanya terpaku. Geramannya perlahan hilang dari dadanya. Tali di tubuhnya mengendur saat dia melangkah, satu langkah lalu satu lagi menuju gadis itu. Sofia terus bermain, dia tidak mundur. Semua orang terdiam, Zeus duduk. Bukan soal kendali, bukan juga soal menyerah.
Itu adalah sesuatu yang lebih lembut, lebih langka. Itu adalah kepercayaan. Tak ada yang meraih stopwatch, tak ada yang menghitung waktu. Bahkan Dario Castel berdiri membeku, kesombongannya lenyap, digantikan sesuatu yang tak bisa dibaca dari wajahnya. 5 menit berlalu, tak satu pun dari mereka bergerak, tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, udara terlalu sunyi untuk itu. Bahkan juru lelang, pria yang terbiasa mengobarkan semangat penonton, tak sanggup berkata-kata. Zeus tetap di sisi Sofia seolah mereka memang sudah ditakdirkan bersama. Tangan Sofia menggenggam harmonika lebih erat. Musiknya telah berhenti, tapi keheningan yang ditinggalkannya terasa lebih kuat daripada suara itu sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Castel berbalik dan pergi. Sofia menepuk celana jeansnya dan meraih kerah anjing itu. Zeus tak menghindar. Ia bangkit dan berjalan di sampingnya. Bukan seperti binatang yang dikalahkan, tapi seperti jiwa yang telah memilih pemiliknya. Teresa berdiri di dekat gerbang, terkejut dan berkaca-kaca. "Kita bawa dia pulang," kata Sofia, suaranya pelan tapi penuh makna. Dia nggak pantas ada di tempat seperti ini. Dan begitulah yang terjadi. Saat suara lelang memudar di kejauhan, gadis itu, neneknya, dan anjing yang tak bisa ditangani siapapun, berjalan menyusuri jalan berbatu menuju peternakan di tepi lembah Sage. Bisikan terakhir dari nada harmonika melayang tertiup angin, seperti pertanda dimulainya sesuatu yang baru, sesuatu yang bahkan Dario Castel tak pernah bayangkan. "Dia nggak jalan, Nek, dia melayang." Itulah yang dikatakan Sofia keesokan paginya saat ia berdiri tanpa alas kaki di jendela dapur. Lantai linoleum dingin menempel di telapak kakinya, napasnya membentuk kabut di kaca, sementara cahaya pagi mengubah ladang yang beku di luar menjadi hamparan perak. Zeus, bukan lagi makhluk liar dari hari sebelumnya, berjalan di sepanjang pagar seperti kabut. Setiap langkahnya hati-hati, setiap belokannya halus, seolah tanah bergeser untuk memberinya jalan. Teresa tidak langsung berkata apa-apa. Dia melangkah mendekati cucunya dan menatap diam-diam. Sudut matanya berkerut dengan pengertian yang tenang. Sofia lah yang memberinya nama. "Zeus," bisiknya sore itu, berjongkok di dekat semak lebat. Di belakang peternakan tempat anjing itu sering bersembunyi, setengah tertutup cabang-cabang pohon. "Soalnya kamu gerak kayak dewa, dan pas kamu lihat orang, rasanya kayak mereka nggak ada." Zeus tidak bereaksi, dia tidak mengibas, tidak menggeram, tapi dia berhenti, perlahan menoleh ke arahnya dan mengedipkan mata pucatnya yang sulit ditebak. Itu adalah bentuk pengakuan, hening dan dalam, mengungkapkan lebih dari yang bisa disampaikan oleh gonggongan apapun. Membawanya pulang tidak langsung menyembuhkannya. Dia tidak tiba-tiba mempercayai dunia hanya karena tempat itu tenang dan terbuka. Dia menolak masuk ke dalam rumah, tidak mau makan dari mangkuk. Suara logam membuatnya terkejut. Ketika pintu dibanting, dia akan merunduk sedemikian rendah di rumput hingga nyaris menghilang. Dan jika seseorang mengulurkan tali atau sesuatu yang mirip tali, tubuhnya langsung menegang, membeku dengan ketegangan yang bergetar tepat di bawah permukaan. Namun ketegangan itu tak pernah pecah, bukan dengan Sofia. Dia tak pernah menggigit, tak pernah menggeram. Dia mengamati gadis itu dari kejauhan, mengikutinya tanpa diminta, dan hampir setiap malam dia akan berbaring di dekatnya. Tidak menyentuh, tidak terlalu dekat, tapi cukup dekat untuk menunjukkan arti. Teresa memberi ruang. Dia hanya turun tangan saat benar-benar diperlukan, memesan pakan, memeriksa pagar. Selain itu, dia membiarkan Sofia menemukan jalannya sendiri dengan waktu yang dibutuhkannya. Itu mengingatkannya pada Irene dulu, yang menghabiskan waktu tenang di samping kuda-kuda gelisah yang tak bisa ditenangkan siapapun. Ada sesuatu yang familiar dalam cara Sofia duduk di sisi anjing yang rusak itu tanpa mengharapkan apapun. Adalah Martha Munro, dokter hewan setempat, yang memberi nama pada apa yang masih melekat pada Zeus,
bukan namanya, karena itu milik Sofia, melainkan bayangan yang mengikutinya seperti dingin di awal musim semi. Marta hampir berusia 70 dan seolah waktu tak pernah memerintahnya. Ia datang dengan pikap tuanya di minggu pertama. Tangannya bertumpu di lutut saat ia duduk di anak tangga depan. Ia tidak mendekati Zeus, bahkan tak melirik ke arahnya. Ia hanya menyesap tehnya yang lemah dan mengobrol dengan Teresa tentang menyiapkan gudang untuk musim dingin, kekurangan pakan di utara, dan bagaimana hewan mengingat jauh setelah luka mengering. Di kunjungan kedua, ia membawa camilan hati sapi dan menaruhnya perlahan dalam barisan di dekat gerbang. Ia membalikkan punggung ke arahnya dan bersenandung sambil menunggu. Di kunjungan ketiga, ia duduk lebih dekat, diam dan tenang, membaca lantang dari buku kedokteran hewan lusuh. Suaranya stabil. Halaman yang dibalik terdengar lembut, seperti angin melewati daun kering. Pada kunjungan keempat, Zeus mengizinkannya menyentuh sisi tubuhnya. Ia menekan telapak tangannya dengan lembut ke tulang rusuk anjing itu dan merasakan jaringan bekas luka di balik kulitnya. Ini bukan sekadar trauma, katanya pelan setelah Zeus menjauh lagi. Suaranya lembut tapi tegas. Ini sengaja dibuat. Lapisan demi lapisan, seseorang melatih dia dengan ketakutan, sampai ketakutan jadi satu-satunya yang ia kenal. Dia tidak menyebut siapa pelakunya, tidak perlu. Malam itu, Sofia membuka buku catatan ibunya untuk pertama kali dalam beberapa bulan. Kertasnya masih beraroma eukaliptus, aroma minyak yang dulu digunakan Irene untuk menenangkan hewan-hewan gelisah. Halaman-halamannya penuh tulisan melingkar, berisi catatan workshop, harapan-harapan kecil, dan momen-momen jernih yang lahir dari kegagalan. Satu kalimat mencolok, paksaan tidak menciptakan kepatuhan, ia menciptakan keheningan, dan keheningan bukanlah pemahaman. Sofia mengusap tinta itu dengan ibu jarinya dan menatap keluar jendela, ke arah sosok yang berbaring di bawah pohon kapas. Dalam gelap, Zeus tampak asing, sekaligus akrab, seperti cerita lama yang nyaris kau ingat. Di seberang kota, di dalam pondok mewah, dengan jendela tinggi dan kursi mahal yang jarang dipakai, Dario Castel menyandar di kursinya, menatap rekaman lelang yang di-pause. Cahaya dari layar yang berkedip menerangi wajahnya yang datar tanpa emosi. Bukan saat Zeus duduk di samping gadis itu, bukan saat penonton bereaksi, bahkan bukan saat suaranya sendiri tenggelam oleh keributan. Dia mempermalukanku, gumamnya. Gelas whisky di tangannya memantulkan cahaya. Mari kita tunjukkan seperti apa kendali yang sesungguhnya. Pria yang berdiri di sampingnya, seorang asisten hanya dalam jabatan, tapi bukan dalam semangat, mengangguk kaku. Pameran, Dario mematikan video dan bangkit dari kursinya. Jadwalkan demonstrasinya di hari terakhir, perintah Dario Castel. Aku ingin setiap peternak di negara bagian ini melihat saat anjing-anjingku menunjukkan seperti apa kendali yang sebenarnya. Tapi di peternakan keluarga Moro, Sofia tidak sedang bersiap untuk pertunjukan apapun. Dia tidak peduli pada sorotan atau berita utama. Ia bangun pagi-pagi, mengerjakan tugas-tugasnya, dan menghabiskan sore bersama Zeus, yang masih mengabaikan perintah dan hanya merespons kesabaran yang tenang. Sebagian besar hari, dia duduk di bawah pohon tua, membaca keras-keras catatan milik ibunya, membiarkan kata-kata itu melayang di udara sementara Zeus berbaring tak jauh darinya. Dia tidak selalu menatap gadis itu, tapi dia juga tak pernah pergi saat Sofia membaca. Kadang-kadang saat Sofia berhenti untuk membalik halaman, dia menyadari Zeus sudah lebih dekat dari sebelumnya. Harmonika itu tetap tersimpan di saku jaketnya. Sekarang dia tahu, belum waktunya. Zeus tidak butuh musik, dia butuh ruang, dan itulah yang Sofia berikan.
Dr. Volpe terus datang seminggu sekali, diam-diam mencatat perubahan kecil dengan lirikan atau anggukan, hati-hati agar tidak menyebutnya sebagai terobosan. Teresa mengamati dari jendela dapur, terus membuat teh, berpura-pura tidak mendengarkan. Sofia tak pernah bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia sudah mengerti tidak ada jalan pintas untuk hewan seperti Zeus. Tidak ada cara sederhana untuk membalikkan sesuatu yang telah dirusak di dalam dirinya. Kalau ada yang bertanya kenapa dia terus mencoba, mungkin dia akan mengutip sesuatu dari jurnal ibunya, sebuah kalimat yang kini lebih dari sekadar kenangan baginya. Kepercayaan dimulai dalam keheningan, sebelum sentuhan pertama, sebelum pujian. Tak ada yang menyangka dia akan masuk arena lebih dulu. Tentu bukan kerumunan yang berkumpul di bawah tenda bergaris di pameran musim gugur Lembah Sage. Bangku penonton dipenuhi peternak, pelatih, siswa, dan pengunjung akhir pekan. Suara percakapan bergema di udara, bercampur dengan uap dari sari apel dan kopi hangat. Anak-anak duduk sambil mengayunkan kaki di atas pagar, sementara pria-pria tua condong ke depan, tangan terlipat, ekspresi ragu di wajah mereka. Di tengah arena, di bawah sorotan lampu dan spanduk yang berkibar, Sofia melangkah keluar. Dia tidak membawa tali, tidak mengenakan rompi pelatih, tidak membawa kantong camilan atau alat apapun, hanya tangannya disaku dan harmonika tersimpan di dalamnya. Zeus berjalan di sampingnya, bukan ditarik, bukan dipaksa, hanya karena keinginannya sendiri. Kepalanya menunduk, langkahnya tenang dan halus, waspada tapi damai. Kerumunan mulai berbisik saat ia sampai di tengah arena dan duduk tanpa diperintah. Tak ada suara pengeras yang memperkenalkan mereka. Tak ada musik dramatis, tak ada perintah yang diteriakkan lewat speaker, hanya angin yang bertiup di antara pohon-pohon sikemo di pinggir lapangan. Sofia tak memberi perintah, dia tak perlu. Dia hanya bergerak pelan mantap dan Zeus mengikutinya. Matanya tetap terkunci pada Sofia. Otot-ototnya siaga, tapi tak pernah kaku. Saat Sofia berhenti, dia pun berhenti. Saat Sofia berlutut, dia duduk. Dan saat Sofia mengangkat tangan, bukan sebagai perintah tapi sebagai undangan yang tenang, Zeus menirunya. Ia memanjangkan kaki depannya, menundukkan kepala, dan membungkuk dalam sikap hormat. Seseorang terengah. Yang lain tertawa kecil, tak yakin apakah yang mereka lihat nyata. Tapi sebagian besar penonton tetap diam, tertegun. Inilah anjing yang dulu menggeram di balik jeruji besi di lelang kabupaten. Kini ia bergerak bukan karena takut atau terpaksa, tapi karena sesuatu yang tak terlihat dan lembut. Sofia mengeluarkan harmonikanya, bukan dengan gemerlap, bukan sebagai pertunjukan. Ia hanya membawanya ke bibir dan mulai bermain. Melodinya tak dikenal, lembut, nyaris tak terdengar seperti lagu, lebih mirip napas yang diberi bentuk, seperti nina bobo yang terbuat dari udara. Zeus berdiri sendirian di tengah arena. Ia mengangkat kepalanya, telinganya siaga, matanya tertuju pada Sofia. Ekornya tidak bergoyang, ia tak bergerak. Ia mendengarkan, lalu dengan pengertian yang tenang, ia berbaring di tanah dan meletakkan kepalanya di antara kedua cakarnya. Penonton tidak langsung bersorak. Tepuk tangan pertama terdengar ragu, seolah takut merusak momen itu. Tapi lalu suara itu menyebar, seperti gelombang yang makin besar. Kamera mulai berbunyi, seseorang bersiul, seorang anak di dekat pagar berteriak menyebut nama Zeus, meski dia tak mungkin tahu namanya. Sofia mengangguk pelan dan berbalik menuju pintu keluar. Tapi sebelum ia bisa melangkah, sebuah suara terdengar dari pengeras suara. "Wah, manis sekali, bukan?" Nada sarkastik si penyiar memecah keheningan. Sekarang mari kita sambut sponsor utama kita, Tuan Dario Castel. Namanya menghantam arena seperti guntur.
Dario melangkah masuk ke ring, mengenakan mantel hitam rapi, dasi perak yang menangkap cahaya. Di sisinya ditahan oleh dua pawang, seekor gembala Jerman lainnya, lebih besar, lebih gelap, dengan tambalan bulu yang hilang di dekat kaki belakang, dan tali kekang tebal di bahunya. Anjing itu menggonggong keras, dalam dan penuh amarah, menggigit udara saat menerjang ke depan. "Ini tantangan yang nyata," ucap Dario, kini memegang mikrofon. Senyumnya terlalu lebar, terlalu tajam. Anjing ini dinyatakan tak bisa dilatih oleh 4 pusat pelatihan berbeda. Tapi kami tak bermain dengan perasaan. Kami bermain dengan hasil. Tanpa musik, tanpa basa-basi. Hanya kendali. Ia memberi isyarat pada timnya yang masuk ke ring membawa tongkat, clicker, dan remote untuk kerah kejut yang tergantung di sabuk mereka. Anjing itu mengamuk saat mereka mendekat, busa keluar di sudut mulutnya, matanya liar. Orang tua menarik anak-anak mereka mundur, bisikan berubah jadi gumaman cemas. Lalu Zeus bergerak, bukan tergesa, bukan karena takut, bukan mengikuti siapapun. Dia bangkit dari tempatnya berbaring, berhenti sejenak, lalu berjalan melintasi arena dengan langkah tenang dan mantap, langsung menuju kekacauan. Sofia membeku. Dia tidak memanggilnya. Dia bahkan tidak bergerak. Tapi Zeus, dengan telinga tegak dan ekor rendah, melintasi tanah berdebu, berhenti tepat di depan anjing yang panik. Anjing kedua itu membeku, bingung. Dario berteriak, tapi suara kerumunan menenggelamkannya. Timnya ragu, tak tahu harus berbuat apa. Zeus duduk, perlahan, dengan sengaja ia menurunkan tubuhnya ke tanah. Bukan menantang, bukan pula menyerah, hanya hadir. Anjing lainnya terengah-engah, matanya membelalak, tubuhnya gelisah dan ragu. Zeus tetap diam sempurna. Lalu ia merentangkan tubuhnya, kaki ke depan, kepala santai. Gembala yang gelisah itu ragu sejenak, lalu meniru gerakannya, menunduk dalam posisi cemas hanya beberapa inci darinya. Barulah Sofia bergerak, bukan ke arah Zeus, tapi ke tepi arena, tempat jaketnya tergeletak. Ia merogoh saku dan mengeluarkan harmonikanya. Ia mengangkatnya dan memainkan lagu yang sama, lembut, tanpa perkenalan, tanpa sorotan, hanya napas, logam, dan kenangan. Anjing kedua itu menoleh ke arahnya. Ia tidak menggeram, tidak menerjang, ia mendengarkan. Kerumunan meledak. Tepuk tangan menggema dari tribun. Reporter berhamburan dengan kamera dan mikrofon. Dario berdiri dengan wajah pucat, mengisyaratkan panik kepada para penangan, tapi mereka tetap diam, terdiam oleh apa yang baru saja terjadi. 2 anjing dulunya hancur, satu dipulihkan oleh ketekunan diam seorang gadis, satu lagi mulai sembuh, berbaring damai berdampingan di tengah arena. Tanpa rasa takut, Diameter sadar. Dari bagian VIP, Sheriff Rinaldi melangkah maju, tangan terlipat, menatap Dario tanpa kata saat pria itu mundur dari arena, bibir terkatup, mikrofon menggantung lemah di genggamannya. Sofia tak berkata apapun, ia tidak melambaikan tangan, ia tidak mencari kamera. Ia berjalan ke tengah arena, berlutut di samping Zeus dan meletakkan tangannya di punggungnya. Anjing lainnya menatapnya, lalu merangkak mendekat dan menyandarkan kepalanya perlahan di lutut Sofia. Kamera terus merekam. Judul berita sudah mulai disusun. Tapi Sofia hanya melihat apa yang penting, kebenaran, kini tak terbantahkan. Semuanya dimulai sebagai bisikan, pertama di kota, lalu jauh melampauinya. Pagi harinya, video tentang Sofia dan 2 gembala Jerman itu menyebar di berita lokal dan segera diangkat ke tingkat nasional. Artikel-artikel berjudul "Gadis yang mendengarkan dan tanpa perintah, hanya koneksi memenuhi lini masa dan kotak masuk." Momen saat Zeus berbaring di samping anjing yang dulu disebut berbahaya diputar berulang-ulang secara daring. Nada harmonika yang lembut menjadi pengantar tidur bagi para peragu. Di sekolah, Sofia mulai merasakan perubahan itu. Teman-teman sekelas yang dulu mengabaikannya kini mulai mendekat,
memperhatikannya, penasaran, sedikit terpesona. Tapi Sofia tetap sama, tenang, teguh, fokus. Di peternakan, perubahan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Teresa Moro berdiri di dekat kandang, termos hangat di tangan, mengamati Zeus dan anjing lain yang sekarang bernama Max, bergerak di antara rerumputan tinggi bersama-sama. Mereka tidak dilatih untuk bergerak seperti itu. Mereka hanya saling mencerminkan seperti burung yang terbang serempak atau daun yang berputar dalam hembusan angin yang sama. Apapun yang telah sembuh dalam diri Zeus kini mulai bergema dalam diri Max, meskipun luka di dalam dirinya lebih dalam, lebih kasar, dan masih mudah muncul ke permukaan. Dr. Marta Volpe datang tak lama setelah makan siang. Truk tuanya berderak-derak di jalan kerikil. Dia turun dengan susah payah, persendiannya kaku akibat puluhan tahun merawat hewan-hewan yang dilupakan. Satu tangannya membawa kotak medis yang sudah usang. Tangan lainnya membawa sebuah bungkusan kain kecil yang diikat tali. "Aku bawa lebih dari sekadar suntikan hari ini," katanya pelan saat ia bergabung dengan Teresa di pagar. Pihak universitas sudah menelepon ahli perilaku, pakar trauma, bahkan pelatih SAR. Kelihatannya mereka ingin tahu bagaimana cucumu bisa menenangkan seekor monster dalam hitungan menit. Teresa menyeruput kopinya, tatapannya tak pernah lepas dari padang rumput. "Dia enggak menenangkannya," jawabnya. "Dia mendengarkan, dan dia mendengarkan balik." Di dalam lumbung, Sofia duduk di atas tumpukan jerami. Buku catatan ibunya terbuka di pangkuannya. Halaman-halamannya yang usang dan bernoda penuh dengan diagram, catatan di pinggir, dan simbol-simbol kecil yang digambar dengan tangan. Tulisan tangan ibunya, tegas dan yakin, memenuhi halaman dengan pelajaran yang terus terungkap. Setiap baris dalam jurnal itu terasa lebih dari sekadar pelajaran, itu adalah sistem keyakinan. Pengingat bahwa kepercayaan tidak tumbuh dari paksaan, tapi dari menciptakan ruang aman ketika dunia tidak memberikannya. Sofia telah membaca bagian yang sama 3 kali ketika sebuah ketukan di pintu lumbung memecah konsentrasinya. Dr. Volpe muncul di ambang, siluetnya diterangi cahaya matahari. "Boleh aku masuk?" tanyanya, meski sebelumnya ia tak pernah meminta izin. Sofia mengangguk dan memindahkan jurnalnya ke samping. Marta masuk perlahan dan meletakkan bungkusan kain kecil di sebelahnya. "Aku rasa kamu sudah siap melihat ini," katanya lembut. "Ini milik ibumu. Aku menyimpannya setelah kecelakaan. Selalu kupikir, mungkin suatu hari nanti." Dengan jari-jari hati-hati, Sofia membuka ikatan bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah harmonika tua, usang karena sering digunakan, permukaannya pudar dan tergores dengan inisial samar, I.M. Irene Moro. Nama ibunya bergema lembut, seperti lagu yang terlupakan namun menggantung di udara. "Dia membawa itu bersamanya selama kuliah," kata Marta. "Dia pernah bilang, anjing lebih mau mendengarkan musik daripada teriakan, karena suara itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang lebih tua daripada rasa takut." Sofia tidak menjawab. Ia menggenggam harmonika itu dengan kedua tangan seolah-olah memegang sesuatu yang rapuh dan langka, sehelai bulu dari burung yang tak pernah ia lihat, tapi selalu ia percaya keberadaannya. Di luar, angin bergeser dan Zeus mengangkat kepalanya. Di tempat lain, dampak dari kegagalan Dario Castel mulai terasa. Meski ia menghilang diam-diam setelah pameran, pengaruhnya masih tersisa. Casteltech mulai merilis rekaman yang telah diedit dari acara tersebut dengan cermat menghapus momen damai antara kedua anjing. Sebagai gantinya, mereka menyusun cuplikan gonggongan dan terjangan untuk menyampaikan cerita yang berbeda, kisah tentang bahaya, bukan penyembuhan. Malam itu, Teresa menemukan salah satu judul berita pertama. "Anjing tak terlatih mengancam keamanan publik," disertai gambar buram Max saat sedang melangkah.
Dia tak perlu bertanya dari mana asalnya. Propaganda Castell selalu membawa ciri khas, rapi, terkontrol, dan penuh manipulasi. Malam itu, Sofia, Teresa, dan Marta berkumpul di sekitar meja dapur tua. Permukaannya dipenuhi kertas dan layar yang bersinar lembut. Angin menderu di luar, tapi Zeus berbaring tenang di dekat perapian, tak terganggu. Dia mencoba menghapus apa yang terjadi, kata Marta, mengetuk tabletnya. Kalau dia bergerak cukup cepat, orang mungkin akan lupa. Dia takut, gumam Teresa sambil mengaduk tehnya. Gadis itu melakukan dalam 5 menit apa yang tak bisa dicapai seluruh timnya dalam 5 tahun. Sofia menatap bayangan yang menari di dinding. Saat ia akhirnya berbicara, suaranya lembut tapi mantap. Kalau begitu kita tunjukkan lagi. Tak satu pun dari mereka mempertanyakannya. Mereka mengerti apa yang terjadi di arena bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang nyata. Hari-hari berikutnya membawa lebih dari sekadar liputan berita. Truk-truk mulai berdatangan, membawa anjing-anjing dengan kisah yang ditandai oleh rasa sakit. Border Collie yang dilabeli agresif, cattle dog yang dihukum karena naluri, gembala yang ditinggalkan oleh pelatih yang menyamakan kekerasan dengan kedisiplinan. Beberapa datang gemetar, yang lain menatap dengan penuh tantangan. Tak satu pun datang dengan kepercayaan. Namun setiap hari, Zeus berjalan di antara mereka seperti bayangan yang tenang, tanpa kata-kata, tanpa janji, hanya kehadiran. Menjelang akhir minggu, bahkan para wartawan pun terdiam saat wawancara. Mereka tak sepenuhnya mengerti apa yang mereka saksikan, tapi mereka melihat sesuatu berubah. Dan sekali kamu melihat perubahan, kamu tak bisa lagi berpaling. Kabar pun menyebar, pertama ke wali kota Sage Valley, lalu ke para pemimpin negara bagian. Proposal berdatangan, kolaborasi riset, penawaran sponsor, tawaran iklan. Sofia menolak semuanya. Ia mengikuti prinsip yang pernah ditulis ibunya dulu. Jangan menyakiti, jadilah tempat mereka datang, bukan tempat yang mereka tinggalkan. Max lah yang memberi tanda berikutnya. Selama beberapa hari, dia tetap di pinggir, tak pernah jauh dari Zeus, tapi selalu sedikit di luar jangkauan. Ia kaget oleh suara mendadak, mundur saat mendengar teriakan, menegang ketika ada gerakan tiba-tiba. Sofia tak pernah mencoba mendekat, tak pernah memanggil, ia hanya menunggu. Lalu pada Sabtu sore yang tenang, saat matahari tenggelam di balik perbukitan dan ladang berpendar keemasan, Max melangkah mendekat, tanpa sorotan, tanpa drama. Ia berjalan ke arah Sofia yang sedang membaca dan berbaring di sampingnya. Tubuhnya menyentuh lembut sisi gadis itu. Satu cakarnya terulur. Zeus segera menyusul, duduk tenang tak jauh darinya. Dan di saat itu, tanpa kata, tanpa penonton, tanpa satupun nada musik, terjadi sesuatu di antara mereka bertiga. Bukan dominasi, bukan kepatuhan, tapi itu adalah kepercayaan. Beberapa kisah tidak membutuhkan kata-kata. Musim dingin telah lama mencair menjadi musim semi, dan tanah di sekitar lembah Sage bernafas dengan kehidupan baru. Perbukitan menghijau di bawah langit April, bunga mustard liar bermekaran cerah di sepanjang pagar. Sungai kecil di bawah berbisik lembut dengan air yang mengalir dari gunung-gunung yang mencair. Dan di punggung bukit tertinggi, akhirnya berdirilah Moro Kinship Canine Sanctuary. Balok-baloknya dirapikan oleh tangan-tangan relawan. Batunya diletakkan oleh para tetangga yang dulu meragukan, tapi kini percaya. Bukan pada ilusi megah atau pertunjukan yang gemerlap, melainkan pada sesuatu yang lebih lembut, yang nyata. Apa yang dimulai dengan seorang gadis, seekor anjing, dan sebuah melodi telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Bukan patung atau penghargaan, tapi janji yang ditepati. Bangunan utama sanctuary itu tidak memiliki plang mencolok, hanya sebuah plakat kayu kecil di samping pintu. Untuk mengenang Irene Moro yang memilih untuk mendengarkan lebih dulu.
dan di bawahnya dengan huruf lebih kecil untuk mereka yang masih membawa suaranya di dalam diri mereka. Sanctuary itu terbentang seperti kenangan yang dihidupkan kembali. Area pelatihan di dalam dan di luar ruangan, kandang-kandang dengan lantai empuk yang dibangun bukan untuk mengurung, tapi untuk menenangkan, dan perpustakaan kecil yang dipenuhi jurnal dan studi, banyak di antaranya ditulis dengan tangan Irene sendiri. Sofia berjalan melewatinya setiap pagi, bukan sebagai gadis yang hidup di bawah bayang-bayang warisan, tapi sebagai wanita yang telah menemukan jalannya sendiri. Ia bergerak dengan tenang, selalu memperhatikan tanda-tanda kecil, perubahan postur, getaran di balik bulu seekor anjing, keheningan dari napas yang ditahan dalam ketakutan, berharap untuk diperhatikan. Ia tak perlu lagi membuka buku catatan lama. Ajaran ibunya kini telah menjadi bagian dari dirinya, alami dan naluriah. Zeus masih di sisinya, tapi bukan karena takut atau bergantung. Kini ia melangkah dengan percaya diri, mantap dan tenang. Ia telah menjadi jantung sunyi dari sanctuary itu. Bukan maskot, bukan peliharaan, tapi pemandu. Saat anjing-anjing baru datang, takut, gelisah, selalu mencari jalan keluar, Zeus menjadi yang pertama menyambut mereka. Ia tidak menunjukkan dominasi, tidak memaksa. Ia hanya mendekat dengan sabar, menatap mata mereka, dan entah bagaimana menyampaikan pesan. Kau aman sekarang. Dan memang begitu. Setiap hari Selasa, Dokter, Marta Volpe datang sering membawa mahasiswa dari Akademi Kedokteran Hewan. Mereka masih belajar bahwa penyembuhan bukan hanya tentang obat atau operasi. Mereka duduk bersila di rumput saat Sofia berbicara. Ia tak pernah berdiri di atas panggung, tak pernah mengangkat suara. Ia duduk di tanah bersama anjing-anjing, satu tangan bertumpu di punggung Zeus, dan berkata hal-hal yang jarang mereka dengar di ruang kuliah. Ia berbicara tentang menunggu, tentang bagaimana trauma tersimpan dalam tubuh dan napas. Ia menunjukkan bagaimana sentuhan bisa menjadi undangan, bukan perintah. Pelajaran-pelajarannya adalah kisah, bukan dari buku, tapi dari hidupnya sendiri. Kibas ekor pertama Max, anjing tua yang butuh seminggu penuh untuk cukup percaya agar mau makan. Tidur damai pertama Zeus tanpa mimpi buruk, dan mereka mendengarkan, karena ia pun telah belajar untuk mendengarkan. Pada hari Kamis di awal Mei, Nico Castell kembali. SUV hitamnya merayap perlahan di jalan kerikil, lebih pelan dari sebelumnya, menimbulkan desahan debu alih-alih awan. Ia turun tanpa membawa kebanggaan yang dulu dipakai ayahnya seperti baju zirah. Dengan amplop manila di tangan, ia berdiri ragu, entah ingin mengetuk atau hanya meninggalkannya begitu saja. Sofia menemuinya di tengah jalan setapak, Zeus di sisinya seperti biasa. Tak ada kata diucapkan, tapi Nico mengangguk, seolah mendengar sesuatu yang tak terucapkan. Ia menyerahkan amplop itu dengan lembut, ujung-ujungnya sudah aus karena terlalu sering dibaca. Itu dari dia, kata Nico menghindari tatapannya. Dia menulisnya sebelum stroke-nya memburuk. Dia bilang harus disampaikan langsung. Sofia membukanya nanti sendirian di loteng tenang lumbung, tempat ibunya dulu duduk saat badai datang. Tulisan tangan di surat itu bergetar, tintanya tak rata, tapi pesannya jelas. Sofia, saat kamu membaca ini, kamu sudah melakukan jauh lebih banyak dari yang pernah aku harapkan, lebih dari yang pernah aku izinkan diriku percaya mungkin terjadi. Ia mengakui bahwa ia sudah tahu Irene benar, bahkan lama sebelum ia pernah mengatakannya dengan lantang, tapi rasa sombong menghalangi. Ia telah membangun identitasnya sebagai orang yang selalu paling tahu. Dalam lembaran itu, ia membuka bukan hanya penyesalannya, tapi juga ketakutan di baliknya, kehilangan kendali, menjadi tak relevan, menghadapi perubahan. Irene melihat hewan seperti banyak orang, bahkan tak bisa melihat sesama manusia, tulisnya. Dan sekarang aku mengerti karena kamu. Sampaikan pada nenekmu bahwa aku minta maaf.
Sampaikan pada Dr. Volpe bahwa dia benar untuk pergi. Tapi yang paling penting, sampaikan terima kasih pada Zeus. Ia menandatangani surat itu, Dario Castel. Di dalam amplop itu juga ada sertifikat tanah, ditandatangani dan dilegalisasi secara resmi, yang menyerahkan lahan di sebelah sanktuari kepada mereka. Itu adalah padang luas yang belum tersentuh, membentang menuju punggung bukit, sempurna untuk berkembang atau sekadar menjadi ruang terbuka. Sofia membaca surat itu sekali lagi, melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya ke dalam laci di bawah harmonika. Malam itu, saat matahari tenggelam di balik bukit dan langit dicat warna keemasan, dia berdiri di pagar bersama Zeus. Mereka menyaksikan angin menggulung rerumputan di tanah baru mereka. Sekelompok anjing muda bermain di ujung padang, bebas, tak lagi dibayangi masa lalu. Di belakangnya, lampu sanktuari mulai menyala dalam keheningan senja. Ia mendengar suara Teresa dari beranda, memanggil para relawan terakhir untuk makan malam. Di dekat kandang, Max menghela napas malas dan membalik tubuhnya di atas ranjang. Ada kedamaian, bukan jenis yang menghapus rasa sakit, tapi yang memberi ruang bagi penyembuhan. Sofia menyelipkan tangannya ke dalam saku, ujung jarinya menyentuh logam usang harmonika itu. Ia belum pernah memainkannya di depan umum sejak hari di pameran, tapi Zeus masih bergerak setiap kali mendengar lagu itu. Malam itu dia kembali membawa harmonika ke bibirnya. Suara yang mengalir bukan untuk mengesankan, tapi sebagai penghormatan untuk mimpi ibunya, untuk seekor anjing yang diberi kesempatan kedua, untuk sebuah komunitas yang berubah bukan karena sorotan, tapi karena satu gadis yang terus mendengarkan. Saat nada terakhir menghilang, Zeus bersandar pelan ke kakinya. Tatapannya bukan pada Sofia, tapi tertuju ke perbukitan di depan mereka, tempat cahaya keemasan senja menyelimuti tanah seperti janji sunyi. Sofia berlutut di sampingnya, suaranya tenang dan yakin. "Aku nggak pernah memintamu berubah," bisiknya, jari-jarinya menyusup ke balik bulunya. "Aku cuma menunggu cukup lama untuk mengerti apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan." Di kejauhan, anjing-anjing muda menggonggong dan berlari, mengejar cahaya terakhir hari itu dan menari di antara kupu-kupu di rumput tinggi. Di belakang mereka, sanktuari berdiri, tenang, ramah, penuh kehidupan. Tempat yang dibangun bukan untuk berbicara di atas kesunyian, tapi untuk menghormatinya.